Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi di Google Docs untuk kebutuhan Anda dalam melakukan citasi pada artikel atau makalah atau penelitian yang Anda lakukan, dan sekarang Anda sudah sedang melakukan penyusunan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Sebagai pendahuluan, saya perlu sampaikan bahwa Google ternyata menyediakan suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan, khususnya bagi Anda pembelajar, peneliti, di mana pada Google Docs ini kita akan mendapatkan beberapa fasilitas. Nah, dalam menggunakan Google Docs ini, fasilitas yang menguntungkan buat kita adalah adanya beberapa aplikasi yang bisa membantu kita dalam melakukan citasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan salah satu aplikasi, namanya di sini ya, Paperfile ya, Paperfile. Nah, Paperfile ini kita akan dibantu oleh aplikasi yang ada di Google ini, di Google Apps ini, untuk mensitasi artikel, tulisan, jurnal ya, yang terekam secara online. Baik, untuk langkah pertama Anda harus memiliki Google Drive ya. Anda harus memiliki Google Drive. Nah, ketika Anda sudah memiliki Google Drive, maka Anda bisa memiliki akun di Google Drive seperti tampilan saya ini ya, yang ada di layar ini. Tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini ada, bisa kita coba lihat, ada ya, share with me ya, ada file-file yang kita buka saat ini, mungkin ada file-file yang khusus ya, dan ini adalah apa namanya, tempat sampah ya, sepertinya simbolnya tempat sampah. Jadi dokumen-dokumen yang kita sudah buang itu akan bisa kita dapatkan di trash ini ya. Kemudian ini adalah jumlah storage yang kita miliki. Di sini ada fasilitas tambahan by storage jika Anda ingin menambahkan kapasitas penyimpanan Anda. Nah, Google Drive ini cukup membantu kita untuk membuka file di mana saja Anda berada, di gadget Anda atau di smartphone Anda, di tab Anda. Anda mudah ya untuk memanggil atau melihat kembali file-file yang Anda butuhkan pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat mana saja. Yang penting Anda senang untuk mengerjakan sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan Anda, hobi Anda, dan seterusnya. Baik, di sini saya kembali ke penggunaan ya, penggunaan citasi dengan Paperfile ya, file.
Nah, untuk langkah pertama di sini, setelah Anda memiliki Google Drive, Anda bisa klik plus new ini. Di sini akan ada beberapa fasilitas, yaitu file upload, folder upload, Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Jadi selain Google Docs yang akan saya presentasikan pada hari ini kepada Anda sekalian, sebenarnya Google juga memiliki Google Sheet, ini seperti Microsoft Excel, dan ini Google Slides mirip dengan Microsoft ya, PowerPoint. Dan masih banyak lagi yang lain. Di sini ada Google Form, Google Drawing ya, Google My Maps, Google Sites, ya, Google Apps Script, dan macam-macam. Ya, tapi pada kesempatan ini saya akan menceritakan hubungan antara Google Docs dengan citasi PowerPoint yang akan saya demonstrasikan berikutnya. Ya, jadi kita coba klik di sini, tapi jangan terlalu keras kliknya, cukup sentuh saja Google Docs-nya. Nanti akan keluar dua macam ini, ada blank dokumen, ada from template. Jadi kalau misalnya Anda ingin Anda ingin mendapatkan semacam contoh yang akan Anda jadikan basis untuk mengerjakan sesuatu, misalnya CV, pekerjaan-pekerjaan lainnya, itu bisa Anda klik from a template ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ya, sebentar. Nah, ini muncul ya, jadi bisa kita gunakan untuk CV, surat, proyek proposal, brosur ya. Di sini bisa kita gunakan untuk semacam poster ya, dan seterusnya. Ini juga untuk contoh-contoh pekerjaan, covernya, dan seterusnya. Jadi itu tadi ketika kita klik form template ya. Tapi kalau kita klik ya, kita kembali lagi sini ke Google Docs. Kalau kita klik blank dokumen, akan nampak langsung seperti ini ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa untuk mendapatkan fasilitas ini Anda harus memiliki akun di Gmail, kemudian Anda mendaftar lagi di Google Drive ya. Anda bisa meminta Google untuk memberikan fasilitas Google Drive, sehingga Anda bisa menggunakan fasilitas seperti yang saya demonstrasikan pada kesempatan ini ya. Kalau Anda lihat yang sudut ini tambahan aplikasi yang saya tambahkan beberapa hari yang lalu ya. Ini akan membantu saya untuk melihat ya tulisan saya itu berapa tingkat, misalnya tingkat kesamaannya, kemiripannya dengan tulisan-tulisan yang ada di tempat lain di dunia ya. Baik, di sini ada beberapa fasilitas ya. Fasilitasnya mirip dengan Microsoft Word ya, tapi ini basisnya langsung online. Kalau Microsoft Word itu Microsoft biasanya tersimpan di storage kita di komputer, tapi kalau yang ini tersimpan langsung di awan ya, atau cloud ya. Baik, di sini saya lanjut. Ini bisa title-nya bisa Anda ketik di sini, misalnya judulnya skripsi ya. Anda ketik saja, kemudian Anda klik di tempat lain di luar, maka akan muncul seperti ini. Kalau Anda mau tambahkan lagi stars dan seterusnya, Anda bisa klik seperti yang saya contohkan ya.
Baik, untuk mempersingkat waktu, saya coba ambil contoh di sini. Ada file yang saya sudah siapkan. Nah, ini ya file yang saya sudah siapkan. Saya mungkin berikan di sini contoh nama file, misalnya contoh citasi Google Doc ya, Google Docs, dan paper file ya, paper file apps. Oke, saya klik tempat lain. Nah, muncul seperti itu ya. Jadi sudah jelas di sini cara untuk menyimpan file kita agar ketika kita buka Google Drive kita bisa dengan mudah mendapatkan file kita yang ini ya. Baik, di sini sudah ada contoh. Sebelumnya saya akan mempraktekkan dulu bagaimana cara memasukkan aplikasi Paperpile pada Google Docs Anda ya. Nah, di sini Anda bisa lihat di ini ribbon namanya. Ini ada fasilitas file, edit, view, insert, format, tools, dan seterusnya. Nah, kebetulan sini saya sudah upload aplikasinya. Tapi sebelum saya dapatkan ini, saya perlu tunjukkan dulu ya caranya, yaitu Anda setelah mendapatkan Google Docs ini, Anda terus mengklik add-ons ya, add-ons, kemudian Anda klik lagi get add-ons. Ya, muncul. Nah, ini adalah fasilitas G Suite Marketplace ya. Jadi Anda ketik lagi Paperpile. Nah, di sini ada. Ketika muncul Paperpile, Anda klik Paperpile. Nah, muncul, kemudian Anda klik Paperpile ini. Ya, Anda klik. Anda install. Ya, kebetulan di sini saya contohkan, maksud saya kebetulan di sini yang ada tertulis adalah uninstall. Ya, kalau saya klik ini berarti Paperpile saya akan hilang ya pada perintah di Google Docs tadi. Tapi yang jelasnya kalau Anda mengklik yang ini, kalau Anda belum memiliki Paperpile ini, maka di sini tertulis install. Jadi Anda bisa klik install, ikuti perintah selanjutnya, dan Anda akan mendapatkan fasilitas Paperpile untuk mensitasi tulisan. Nah, di sini ada demonstrasi video slide-nya. Ya, bisa kita lihat di sini bagaimana penerapan Paperpile pada teks di Google Docs ya. Jadi saya sangat yakin ini bisa membantu Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas makalah, skripsi, tesis, ataupun tugas-tugas lainnya ya. Perlu saya sampaikan bahwa Google Docs ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan makalah, skripsi, dan seterusnya. Dan untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mensitasi tulisan-tulisan ini, Anda bisa saksikan pada demonstrasi pada session berikutnya. Baik, saya akan demonstrasikan bagaimana cara mensitasi jurnal di dalam
paragraf ya, sehingga nanti akan muncul daftar pustaka seperti ini secara otomatis ya. Pertama ya, kalau Anda misalnya sudah sudah melakukan proses upload paper file, Anda bisa mengklik add-ons ya, maaf. Kemudian Anda arahkan paper file. Nah, biasanya kalau menggunakan Google Docs mungkin Anda ingin menambahkan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain seperti yang ada di sini. Anda bisa klik add-on dan kemudian Anda pilih aplikasi yang Anda butuhkan untuk teks Anda. Tapi kali ini saya butuhkan citasi, jadi saya sudah upload paper file, jadi saya ingin citasi salah satu jurnal. Saya klik paper file, kemudian saya klik manage citation. Tunggu sebentar, nanti akan muncul di sebelah kanan layar Anda semacam bagian dari paper file ya, yang akan memberikan fasilitas kepada kita untuk mencari penulis yang kita kutip ya, tulisannya di sini. Misalnya saya ambil contoh di sini ya, tulisan ini misalnya ditulis oleh Parubak dan Hadi ya. Jadi sisa selanjutnya saya klik site ini ya, site. Ya, kemudian saya saya coba, maaf ya, bukan di sini tempatnya tadi, di sini ya. Ini kita klik agak masuk ke dalam, di dalam titik, kemudian kita klik ini ya, kita cite. Nah, muncul seperti ini. Kemudian setelah muncul penulis yang berkaitan dengan kalimat ini ya, maka langkah selanjutnya adalah Anda harus mengklik update citation and bibliography. Tapi sebelumnya gaya citasi itu ada beberapa. Untuk mendapatkan gaya citasi itu di sini sudah difasilitasi oleh software ini. Di sini yang saya ambil adalah American Psychological Association atau APA. Tapi sebenarnya ada beberapa jenis gaya ya. Ada gaya atau stylenya Chicago, Harvard, MLA, Nature Plus dan seterusnya, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi pada kesempatan ini saya contohkan American Psychological Association saja atau APA. Selanjutnya saya akan klik update citation and bibliography ya. Kita lihat apa yang terjadi di teks saya di sebelah kiri. Ya, jadi di sini akan muncul secara otomatis ya. Ya, jadi Anda perlu perhatikan, kita sudah dibantu oleh paper file. Ini sudah masuk Parubak dan Hadi ya, citasinya sudah masuk ya. Coba kita lihat ke bawah apa yang terjadi. Nah, di bawah ini secara otomatis ya, tadi sudah saya tampilkan sebelumnya, ini tidak ada ya. Tapi setelah saya lakukan citasi dengan menggunakan software ini, secara otomatis di file yang di bawah dari teks ini itu dibantu oleh software, dibuatkan
daftar pustakanya ya. Kalau kita menulis skripsi, menulis makalah dan seterusnya, ini termasuk bagian daftar pustaka ya. Untuk lebih jelasnya saya mungkin tulis di sini daftar pustaka ya. Saya coba ketengahkan. Nah, sudah. Saya coba lagi pertebal. Nah, sudah. Jadi saya sudah memiliki 2 citasi di sini pada teks yang saya berikan contoh pada kesempatan ini. Mungkin kita ingin menambahkan lagi ya. Saya berikan contoh lagi. Saya tambahkan pada kalimat kedua terakhir ini ya. Pada kedua kalimat terakhir ini. Kita lihat apa yang terjadi ya. Saya coba ambil contoh yang lain saja. Maksudnya nama penulis yang lain. Pertama-tama saya arahkan dulu kursornya ke dalam ya, ke dalam teks ini sebelum titik ya. Kemudian saya cari penulisnya, misalnya Christopher ya. Christopher. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita harus nunggu ya. Misalnya saja Christopher ini ya, saya ambil ini ya yang banyak penulisnya ya, atau autornya. Coba kita klik saja ya. Sekali lagi ini perumpamaan saja ya, perumpamaan. Kita ingin lihat apa yang terjadi. Nah, di sini di layar sebelah di sini ya, di layar sebelah kiri sudah kelihatan bahwa Christopher dan lain-lain yang penulis pertamanya Kavita sudah ada di sini ya. Karena walaupun saya klik Christopher tadi, tapi ternyata di paper ini, artikel ini, penulis pertama yaitu Kavita, jadi Kavita saja yang tampil karena penulisnya cukup banyak ya. Jadi tidak mungkin dalam teks ini ditulis semuanya. Jadi aturannya adalah Kavita et al. 2012 ya, karena diterbitkan pada tahun 2012. Kemudian setelah itu saya cocokkan lagi dengan bentuk style citasinya yaitu ABA. Kemudian saya klik ya, klik. Kita coba lihat apa yang terjadi lagi selanjutnya. Nah, jadi kita bisa lihat secara otomatis software ini membantu saya untuk meletakkan di daftar pustaka ya jurnal yang saya kutip pada teks saya yang tadi ya, yaitu yang ini pada paragraf ini. Nah, saya ambil contoh lagi selanjutnya ya. Kita ambil contoh lagi selanjutnya. Kita coba tempatkan kursornya di sini. Kemudian kita coba cari Christopher yang ini ya, karena tadi Christophernya bersama-sama dengan Kavita ya. Jadi kurang ya. Coba kita cari Charles ya, Charles ada nggak Charles? Kita coba lihat sebentar. Nah, ada ya. Nah, coba kita cite dengan mengklik cite ini yang warna hijau backgroundnya ya. Kita klik. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk di sini jurnal yang kita klik secara otomatis. Langkah selanjutnya kita cocokkan lagi ke bentuk gaya yang di standarkan, yaitu APA ya. Kemudian kita update
citation. Kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Nah, muncul ya, muncul Charles dan seterusnya ya. Jadi secara otomatis daftar pustaka kita sudah dibantu oleh, lagi-lagi dibantu oleh software ini, sehingga ini bisa mempermudah Anda ketika menulis ya. Jadi saya kira demikian presentasi singkat saya mengenai penggunaan aplikasi Google Docs dan Paperpile ya. Pada kesempatan ini semoga berguna buat Anda yang saat ini sedang menulis dan mungkin masih menghadapi kendala cara mensitasi jurnal, buku, dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya sudah tampilkan kepada Anda secara singkat bagaimana mensitasi atau mengutip poin-poin penting dari penulis yang lain pada artikel yang kita buat. Untuk penutupnya, saya berikan contoh lagi pada Google Docs ini bagaimana Anda menyimpan ya. Jadi proses penyimpanan ini setiap saat kita dibantu oleh Google untuk menyimpan, di mana sign atau tanda tersebut itu bisa kita lihat di bagian atas ya. Di sini ada tertulis all change ya. All change saved in Drive. Jadi ketika kita lakukan tindakan atau aktivitas pada teks kita, Google secara otomatis akan menyimpan. Jadi kita tidak perlu repot lagi, kita akan kehilangan file dan seterusnya, karena file kita akan tersimpan di server Google ya. Jadi cukup aman dan memudahkan kita ketika kita mungkin ingin membuka kembali di waktu-waktu tertentu dan di tempat lain ya. Kemudian kalau Anda ingin men-share hasil tulisan ini ya, Anda arahkan kursor saja ke sebelah kanan atas. Di sini ada ya link share, Anda bisa klik ini, seperti ini. Nah, Anda terus mengklik yang ini untuk mengcopy linknya. Nah, kalau misalnya ini terlalu panjang ya, Anda bisa gunakan aplikasi yang lain untuk memperpendek link ini ya, karena ini linknya cukup panjang sehingga biasanya mungkin tidak terlalu menyenangkan buat orang lain karena terlalu panjang. Anda bisa gunakan aplikasi yang lain. Yang jelas saya sudah perlihatkan untuk mengcopy link ini. Misalnya Anda ingin men-share ke teman Anda bisa klik ini, kemudian Anda copy paste di WhatsApp dan aplikasi media sosial lainnya ya. Kemudian jika Anda ingin menyimpan dalam bentuk PDF, di sini juga tersedia oleh Google Docs. Anda mengklik file ya di kiri atas, kemudian arahkan kursor ke download. Anda sisa pilih di sini, bisa Anda simpan dalam Microsoft Word Documents ya, ada berbagai macam di sini bentuknya. Anda bisa PDF ya, maksudnya Anda bisa simpan dalam bentuk PDF juga ya, dan webpage juga ada dan seterusnya. Oke, jadi fasilitasnya begitu lengkap ya untuk menyimpan file Anda. Sekali lagi, semoga penjelasan saya bermanfaat buat Anda sekalian. Saya akhiri dulu presentasi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika Anda tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe.